Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hadrata nabiyyi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa walidina wa walidikum wa amadina wa amadikum wa amadina muslimin ajma'in. Ila ruhi sayyidi Rasulullah ashabil ansar al-muhajirin wa tabi'in wa ihsan ila yaumil amana wa syafa'a wa rabbana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaghlibu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'izuhum ila suluki sabil sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa ma huwa kullu rasmin wa 'adah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah. Alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh kampung yang oleh hormati dan ulun banggakan, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasa syukur kepada Allah taala yang kita panjatkan karena atas kuasa Allah menginginkan kita jadi orang baik, lalu didudukkan kita di majelis ilmu pada malam hari ini. Jadi perkenalannya dulu, ya kan? Jadi majelis taklim belum pembengaran majelis taklim bulanan namanya ya. Saat ulun ada di Kalimantan Tengah, tepat di Tamialayang, dihubungi oleh Guru Siti awakah mengisi di acara kami ya di Karangdayu. Iya ulun bulan ini hibah, jadi bulan kainan. Ulun siap, insya Allah atur sekalinya sampai bulan. Ulun kira-kira undangan acara sekali, saktinya sampai bulan ini. Ulun sudah siap. Jadi ulun sebujurnya pian tak istirahat nak kerja lagi majelis taklim di luar adalah kisah dulu kita perkenalan apa dia. Nah kan ada sama sekali pian pembakaran apa aja. Sama sekali sudah tidak pernah keluar jantung untuk mengisi majelis taklim di luar. Itu sudah 5 tahun. Jadi ulun fokus membina majelis taklim nanti amanati pengguruan di rumah. Setiap malam Sabtu lewat malam Arba. Malam Arba kan banyak orangnya. Malam Sabtu lumayannya lah. Nah, malam Sabtu tuh sampai Minggu tuh kurang lebih ya 150-an orangnya. Sampai Minggu itu pun dari bina sampai Minggu dan ada lagi keluar. Soalnya ulun berjalan keliling itu mulai tahun 2013 bulan September 2013 itu keliling sudah sampai di tahun 2018. Nah keliling tak 2018, 2017, 18. Habisnya keliling di Kuangan, Bukukan, Gunung Dalam, Sakandis, Talusi, Sukadana. Habis itu jadi dalam sebulan ini di rumah tuh kurang lebih sekitar 20 hari 10 hari di kampung orang Par dan bisa 2018 atau 2017 akhir berhenti total. Tadi lagi keluar ya, awalnya dia lagi keluar dan sampai ini pertama keluar ulun kira-kira ujian guru bulan kaina ulun kira mau menang bulan Maulid. Karena bulan Maulid tadi full mulai hidup 29 bulan Safar sudah acara sampai
hidup 12 bulan Rabiul Akhir. Jadi 42 hari belum tiba. Jangan ngolok akhir bulan. Ini kan hidup 2 lah cuma tidak apa. Enaknya bulan kaina apa awalnya bulan. Ini dah. Sekalinya 9 bulan aing kan ini Bang ya. Jadi amun urusan mangpring urang belajar guru mursyid. Telah lama banget. Itu kisahnya. Bisa bulan. Ulun sudah iya, jadi berarti memang jalan. Ulun kurang sebulan sekali banget ini. Sudah berkah kita berada. Bahasa Banjar ngerti ini ya Pak. Karena di majelis ulun tuh ada bersih bisa om. Berarti sampai Banjar bujur. Jadi keberuntungan pian hadir di pengajian majelis ilmu pembelajaran ada beberapa keberuntungan yang luar biasa yang kita dapatkan bila kita dudukan di pengajian seperti ini. Ulun mengisahkan untungnya aja dulu. Perniagaan yang tidak pernah mengenal kerugian itu majelis ilmu. Ketika perniagaan yang lain daripada majelis ilmu artinya urusan bisnis membisnis itu pasti ada untung rugi. Itu pasti sudah untung ruginya ada. Orang bakabun sawit ada untung ruginya. Imun kayak wah ini pasaran sawit 2.500 ya aja lah rugi. Untung benar. Namun kayak sekitar 3 tahun yang lalu sampai 500 sekilo kan. Utik buah wara. Toyok, buruk, sosol, apa bakabun sawit itu dicantong. Sekarang ayo kira sama. Ini ada zaman ada untung ruginya. Orang berjualan demi tujuan bahan untung, bahan rugi. Orang lebih bisnis nama masalah pertambangan itu juga bahan untung, bahan rugi, bahan batu baranya karena kalau dikirim orang ada nerima. Ya urusan pabrik ada juga sembalang rugi kenapa CPO ada menerima gara-gara minyak lama. Ya kan? Ada itu seperti itu. Tapi kalau urusan majelis taklim itu perniagaan yang ada pernah rugi baik dunia atau akhirat tidak ada pernah rugi. Karena janji Allah Ta'ala kan itu berdusta. Allah Ta'ala itu selalu berdusta janji. Jadi untuk yang pertama dikatakan oleh ulama dapat ngarannya jazidin maya kurang kalban Nabi Muhammad Ta'ala. Perkara yang paling menghibungi Rasulullah itu kadang-kadang melebihi daripada orang menuntut ilmu. Jadi yang menghibungi benar lawan Nabi itu 2 aja. Belajar atau mengajar. Itu 2. Kenapa jadi 2 seperti ini dikaitkan oleh Nabi? Yunis dan ta'alu matakan ya Allah. Lupa dia. Ta'alim kalau tidak kasih kita isi sabar bulan. Jadi kaitannya seperti itu. Yang paling menghibungi Rasulullah tuan guru mengajar biar ngarakan. Itu paling menghibungi Rasulullah, itu paling nyamannya ringkas bahasa Banjarnya. Seperti mana orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu serta belajar ilmu adalah ini perkara yang paling menggembirakan Rasulullah. Lebih gembira dari hal apapun. Di misli dakwah, seperti mana dakwah kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling menggembirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu ada seperti Nabi kayak itu Nabi hibungnya. Tapi kalau urusan kajian, belajaran, itu hibungnya Rasulullah luar biasa hibungnya. Sampai mayafrah tidak ada yang lebih menggembirakan Nabi. Jadi yang paling Nabi hibungi ya belajaran. Karena maka guru dan murid harus ada. Kamu nyapian kerja pun kalau surakan ada lagi hasilnya. Iya kalau bakal biar jadi duduk atau sini kan berbaris duduk atau sini jadi gurunya jadi hasil lagi ya. Paling mau yang orang bisaan ada terjadi hasil. Jadi memang antara pian lawan gurunya, antara gurunya lawan muridnya ada satu kesatuan yang di dalam lingkup membuat Nabi gembira. Jadi karena kalau sorangannya guru nak hidup sorangannya jangan sorangannya aja anak awal biar pelalau bagaimana kan dia dengan malakan iya kan Pak ini
Jadi orang dekat belajar mulu, jadi orang belajar jangan salah juga. Kamu kan ada gurunya, nah kayak apa hendak murmati? Siapa mau mengajari mengkapani? Siapa mau mengajari mengandi? Kan karena kawan. Jadi ini bak terkait kedua. Jadi ini menggembirakan hati Nabi dulu. Nah pertama ganjarannya. Jadi luar biasa. Urusan pulang pengajian seperti ini, pengajian seperti ini, urusan dakwah seperti ini, bukan berarti gurunya yang banyak pahala ada. Semua kan lompat. Namanya di rumah dapat pahalanya, bisa jadi katanya. Karena nang belajar nyaman. Ya hujan tidak hujanan. Itu ternyata juga. Punya siang nggak kepanasan, kan nyaman. Kamu juga bapak kajian pada merah, bahkan kanyamukan, ada nyaman, jadi banyak pada ganjarannya. Bahkan tukang ketok karbang untuk memeriahkan, termasuk dakwah juga. Nang duduk waranya, termasuk dakwah juga. Jadi semua kan yang hadir, yang ada di dalam lingkup sebuah majelis taklim itu adalah dakwah ilallah, itu adalah dakwah. Jadi pian jangan merasa dakwah itu pancaramah aja, jangan. Dakwah itu semua yang berkaitan dengan ilmu Rasulullah, yang mendengar, yang hadir, yang duduk, ngampar karpet, pinjami tempat, yang menyair, yang menapak terbang, yang basah sapu, yang menyediakan makanan, semua termasuk adalah dakwah ilallah. Nah maulah Nabi Takwih. Jadi jangan berahi dirian. Ya kan semuaan dapat sama. Kan syukur Allah. Ini dulu untungnya sama kami. Yang kedua, untungnya kita dulukan. Ada Imam Ibnu Abbas itu menyatakan dalam sebuah hadis Nabi. Jadi dulu suka saatan di majelis ilmi. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Ada orang di sini dudukan di majelis ilmu. La tamassu qalamannya ada buku pulpen. Pas ada pulpen ada buku pulpen. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Nabi menyambat. Nabi menyambat. Disambut din. Jersidin duduk, kamu tuh duduk, jersidin pian-pian, ikam-ikam duduk, kan bahasa Nabi itu dah. Di majelis ilmu ada buah pulpen. Jadi 1400 tahun yang lalu Nabi itu melihat deh bahwa kita ini dudukan ke majelis kan bisa pulpen. Saya menulis nama kasak sih dia ngarang Nabi. Lah tanpa sukalamannya ada buah pulpen. Wala taktum harfannya ada menulis. Ya kaya buah pulpen apa ditulis? Ini kan ada menulis, ada yang dalam ditulisnya. Artinya guru nyampaikan apa aja, ustadz nyampaikan apa aja, ada ditulisnya. Bacaan-pembacaan, tawar-menawar, kan ubat-ubat disampaikan dalam pengajian, ada yang dalam ditulisnya. Bapak halal lah ingin minta. Nah ini masalahnya, bapak halal lah ingin minta. Uji sahabat di ketahuan, uji Nabi bapak halal. Nang kada bisa ngumpul pen kita, nang kada bisa ngumpul pen, nang kada sih tulisan kita. Duduk di majelis ini mengguring, umpat duduk warak, nang ngarakan kada. Pokoknya umpat duduk warak sudah. Dulu suka duduk warak, kamera, namun pian kan mendengarkan deh. Duduk warak ya. Apa nanti dah bawanya bulik, karena punya bulik orang yang duduk warak deh. Jadi ujar Nabi mendengarkan khairun laka. Baik itu bagi kami daripada ikam bersedekah 1000 unta di jalan Allah Ta'ala. Bersedekah 1000 unta jalan fisabilillah, lawan duduk kita sini saatan. Saatan ini mun bahasa Arab nah umumnya saat tuh saja ya loh. Saat tuh. Iya. Tapi bahasa di dalam sini ini kan saja sa'ah itu ada ulama memadahkan mudil sakayapi ulawasnya kayak orang memecahin kalau berapa menit mecahin kalau dia dengan pikiran memecahin
talu sabiji adalah 3 menit. Mau maca talu 3 menit itu talu batu. Nah ini talu ayam. Ini sama 3 menit membaca talu. Namun kita dudukan di sini dah sakana aja mendengarkan ilmu disuruh maca talu kira mau 5 rak habis. Kan sebiji lagi. Hah? Jadi saukuran membaca talu sabiji, jadi yang duduk di sini nggak ngarakan ada, perhatian nggak ada, tempat duduk wara, makan membanyaknya. Kayak apa aja pahalanya? Pahalanya kayaknya sama pian bersedekah sari bunta. Tapi yang bayangan sari bunta, ayo siapa yang sanggup? Unta ini kan murah. Sapi juga ini 17 juta ini kan itu topok toh penjualan menawar deh 17 juta tawaran dia jadi menawar sekung sapi akikah kan penjualan deh hanya hakun 17 mandak salawi tawar beta tawaran sapi nungguin lalu kalau jual beta tawaran ini sampai taliur hanya 17 juta tuh harganya sapi ya, belum unta lagi. Unta berapa aja? Unta aja nanti sampai 60 juta kali 1.000 berapa? Hitungnya biar 60 miliar duitnya. Jadi dia dudukan di sini dede, apa di rumah yang akan mampu duduk juga, dudukan ke sini kita nanti kisah ilmu satu mah bulik betul di sana. Saksinya kita adit, tuh catat ke kiri kanannya dan menyaksikan si Ano, anaknya si Ano malam ini malam Ahad hidup 2 Jumadil Awal, ini ada sedekah 60 miliar. Ayo, untung kan ya? Untung benar, bisa kisah. Ini jadi majelis ilmu tuh ilmunya kadang pahami, ilmunya kadang amalkan, boleh tetap membawa pahala ganjaran yang begitu besar. Apakan lagi biar amalkan, apalagi biar dakari, tambah lagi sudah. Ini ganjaran 60 miliar sekali duduk. Ini bagi orang nangka majelis ilmu ada tahu apa-apa, umpat duduk orang. Makanya orang katakan perniagaan bisnisan kepada Allah dan tidak mengatakan rugi, ya ini khusuk kah, sada kah, bujur pangpian di lelakian misalnya ya duduknya di majelis ilmu, hatinya dijebleng. Bulik tak tahu pahala kan? Ini paling nyaman sudah ini perniagaan perbisnisan kepada Allah dan tidak mengatakan tidak ada mengandung kerugian sama sekali, ya ini nih. Majelis ilmu, namun pian mulir hadir kan mau lagi sudah. Pian disuruh hadir ke sini kan dan disuruh berbacaan. Ya kalau suruh duduk aja bulik berpahala, luar biasa. Ujar Nabi lah dihitung itu tadi kan saukuran intalu sabiji. Kayak apa pian di sini amun dihitung macam intalu salah berapa utang yang sedekahkan. Tak boleh hitung lagi sudah kali-kalian Tuhan ini kan mau dikisah lagi sudah saking sayangnya dalam kita hebatnya karena ganjaran yang begitu besar dan yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si jin itu ujar iblis, ya Allah ulun ini berjanji sudah lawan pian bermatrai sudah kita berjanji waktu pian laknat ulun minta satu permintaan lawan pian. Permintaan ulun satu, bahwa jangan dimatiakan ulun ujar iblis sampai kiamat. Ulun harus hidup di dunia dan izinkan ulun mengganggu semua umat manusia agar ada di dalam kelalaian. Kayak apa caranya? Harus lalai manusia. Dan setiap sesuatu amal ibadah yang ganjarannya sangat besar, itulah yang diutamakan agar dilalaikan oleh setiap manusia. Jadi iblis melalaikan ganjaran yang paling ganda, itu yang dicarikan. Ganjaran yang paling besar di mata Nabi dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada melebihi daripada untuk itu duduknya orang pahala.
Lalu iblis mengganggu hati orang yang menuntut ilmu, dijadikanlah bimbang. Kayak apa cara iblis jadikan bimbang? Nah, disinilah kadang terjadi antara majelis si A, majelis si B tidak berakuran. Ini bukan ajaran Rasulullah. Ini gangguan bimbangan iblis saja supaya ikam di sini aja, ikam di sini aja. Hati nang majelis ilmu tadi diisinya lah dengan hasud, kebencian dan lain sebagainya. Majelis ilmu itu kadang mau orangnya nang banyak. Ini pertama kali nak orang bagi saya lawan 9 tahun belum dia dicantong. 20 hari udah kawin ulun sudah membuka majelis taklim kali ini tahun 2013 Pak. Yang hadir bila pembukaan pertama acara rutin tuh berempat berlima majelis ulun saurang tuh Abdul Mustafa tuh dicantong berempat hadir pertama membuka sekali di sini banyak benar. Banyak benar. Ini perjalanan 3 tahun hanya ini orangnya. Coba dimulai banyak benar. Terus orang lihat orang berempat orangnya. Ada juga pabrik ujian berempat, belajar berempat, bisa berlima sampai wah ini yang sudah mencapai 150 orang dicantung itu biar kapal milik apa satu desa Sungai Kupang aja itu apa namanya kepala keluarga kartu kepala kakaknya ini nah itu lebih 2000. Kalau kakaknya 2000, sebutin kakak isinya 3, berarti 6000 usianya. Karena pernah hadir 150-annya aja, iblis menghalangi. Supaya jangan turunan. Karena dia nggak turun, duduk wara aja. Ini ada kenapa-napanya, duduk wara aja. Kalau umat apa-apa, muridnya berpahala. Gawiannya nyaman, duduknya nyaman. Berharga kada dilicak. Mati masuk surga. Ini tuh masalahnya iblis karena ketunjuk lalu dihalang-halanginya supaya jangan turun, jangan turun, jadi iblis berjanji sudah lawan Allah. Itu tuh masalahnya karena Pak ganjarannya kenal benar. Kalah yang lain-lain tuh kalah. Ayo biar ahli Quran baca Quran. Amun baca Quran tuh hati mahayabang kira-kira kenapa? Kemudian sebanyak takbir Allahu Akbar. Jemuran kok ibu. Hanya takbir hari mulu sudah. Jemuran ada ya. Kayak apa mau tinggi. Belum jangankan membaca doa iftitah, hati udah bahaya banget. Mau kata mau tinggi biasa beritaan. Maka udah 3 hari hujan. Beritaan berjemur. Maka cawat nanti awak aja lagi. Ya Allah. Sembahyangnya tuh kira-kira pernah kayak itu kira diterima Tuhan lah ya sembahyangnya sah aja bang urusan berpahala tahu lagi kita amun duduk makanya jadi majelis ilmu kayak apa aja hati amun kayak apa kan dengarkan ada yang datang guring dia kalau pembeli bahan bangun makan boleh ada lah kayak itu tatapnya mau pahala kan saking hebatnya majelis ilmu nih. Jadi jangan ada majelis ilmu jangan kulir. Ada belajar terus sini parak-parak punya kampungnya. Orang semalam mengira di sana di simpang 3 Karang Bili kan. Mungkin masuk ke sana. Caranya parak bebas sih. Buka ke asal kawat. Parak bebas. Sekalinya. Alhamdulillah sang ayam ada pengajian Guru Ahmad Tadriani, Guru Anam ya lah itu 2 Haji Ansari ada pengajian Habib Sofi, Mbak Bun ya kan untuk akan beredar itu jasa kita sudah mengandalkan ibadah awam kita ini kan banyak ada orang yang bahasanya tuh orang masjid baru kantor kan sama sini ke Jepang Jumahan kemudian datang sudah nang ibadah datangnya datangnya sudah nang ibadah itu ada apa masjid ayo sudah apalagi amal kita nang kawan mendekatkan kita lawan Tuhan ayo nuntut ilmu sudah 4 duduk barang sudah kali bisa membaca dulu tuh banyak kali bisa membaca ada kali tahu di alif 4 belajar dulu ayo sudah duduk aja biar
ulun mengambilkan hadis Nabi Muhammad dulu suka saatan nang disuruh tuh duduknya kamu di majelis ilmu. Artinya beradanya kamu di majelis ilmu itu nah satu mat itu nang bulit bawa pahala nang kusuk nang kada nang apa kan asal hadir kan modal asal hadir dapat pahala nang ganal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini pengajian untuk ilmu dibiarkan itu gampang. Ulun ini Pak Lurah pada menyampaikan memberi semangat pun jangan putus asa. Untuk penuntut ilmu ini jangan putus asa. Karena di situ kayaknya dia merasakan ada suatu sedekah. Sedekah ini amalan paling berat ya sedekah. Sedekah ini paling berat sudah amalan. Banyak orang kalau masih gitu nang ciringan lalu diciringi itu banyak. Ciringan itu diciringi. Kurang tinggi sih, ada diciringi malah. Oh aja mereka sampai ke ujung mah itu hilang. Berapa orang yang membuat aja? Seorang membuat kok nggak ada? Itu nggak dihitung-hitung. Allah, ada kan? Kayak apa itu? Jadi sedekah ini berat. Jadi supaya biar keluar duit kadek tercatat bersedekah apa? Ayo untuk ilmu, dudukan ilmu banyak benar gitu sedekahnya. Ada yang sedikit kan 1000 untan itu ya. Luar biasa. Langsung kayak apa? Jadi Kalimantan ini kan ada sedekah 60 miliar itu deh ya. Kecuali orang yang nuntut ilmu. Dan kecuali orang yang nuntut ilmu, makanya nuntut ilmu itu paling berat amalan tuh nuntut ilmu. Bersyukur hati beli nyaringan nuntut ilmu karena nuntut ilmu adalah paling berat amalan. Makin orangnya sudah alim, makin kali nuntut ilmu padahal Nantang-nantang asa alim ada guru mengendah aku lagi hadir aku bisa ilmu kan sadar ini lawan hadis yang sampaikan bahwa nuntut ilmu itu orang dicari duduknya di situ siapa gurunya yang mengajari umpat duduk di situ kada diberi oleh Nabi di situ khitabnya jurur suka saatan kamu duduk di majelis ilmu nang di khitab di situ kada jadi dibatasi orang kada alim aja yang boleh nuntut kada di situ berdatangan dapat perintah nuntut ilmu suruh duduk nuntut ilmu nang dapat barang nang alim nggak sudah tetap disuruh nuntut ilmu supaya dapat pahala itu tadi ini saya paling kan ada sama tangan alim ada aku lagi duduk di majelis ilmu itu udah aku lagi ini alim dia sudah buka pengajian situ-sini sudah ada kawan pengajian kada aku tadi umpat duduk pada nanti jangan lupa duduk aja pahalanya kan jadi bersyukur kita nih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan menuntut ilmu dudukan di sini. Padahal mau dibanding-banding kan, rancaknya apa ya kan di mana-mana mau dibandingkan ya. Mau kita membuka pikiran belajar sama orang tafakur kan, itu kita berpikir sedikit, ya kan, berpikir dengan kepala dingin, ya kan, dengan pikiran yang jernih. Dengan hati yang penuh kesadaran kita belajar berpikir. Apa yang mau kita pikirkan? Ini majelis ilmu, ini majelis yang diridai Nabi, diridai Rasulullah, dan Rasulullah kada rida orang yang duduk di majelis ilmu itu sia-sia. Sehingga fasilitas seperti apapun pasti Rasulullah membukakan. Pasti. Ulun itu dicantum membina majelis itu sudah sekitar 8 tahun. Berdiam dicantum 9 tahun. Jadi majelis yang murni dicantum sekitar 7 tahunan. Nah, udah dicantumnya 7 atau 6 sampai 7 tahun. Nah, ulun buka. Jadi ulun bisi sawit kayaknya. Jangankan betang sawit, palapa sawit ini dari bisi. Nah, lagi betang sawit. Ulun. Getah aja banyak. Dari bisi getah. Ada yang ucos. Ulun getah dari bisi. Bisi tanah ada bisi. Dasar membawa awak warga jantung berjalan untuk dakwah sedikit yang penting kita semangat mulai membuka pengajian malam sabtu makanannya apa wadai amparan kakak ingat ya orang pertama buka pengajian tuh wadainya amparan kakak berjalan sebulan ada orang anak 4 mahawal di majelis ulu yang 4 mahawal di majelis dia. Ayo dulu silakan memasak waktu itu muka salah tangan bentang. Ada banyak orangnya ada banyak. Makani udah dimakani minggu dudi
asa supan hati ngeluarkan amparan tapak. Ini sudah keluar nasi. Nah, dan hati ulun iya alhamdulillah. Ayo sudah mulai itu nasi. Dikirakan seorang sak minggu bawa makanan. Itu rumah ulun yang berkisah. Mungkin panjang umurnya ada sama. Saat dulu malam di ulun yang pakai kamar ada kan. Luas dia bayunya kan di situ juga. Sampai makanya nasi. Rumah menyewa 9 tahun rumah menyewa. Hanya 7 bulan tertempati. Tapi barakan majelis ilmu ulun yakin Nabi Muhammad kada bakalan mensia-siakan orang yang mensiarkan ilmu sidin. Yakin ulun dalam jangka 4 tahun jadi majelis ulun ukuran 16 kali 35. Dengan nominal dana yang ulun habiskan 1,2 miliar. Orangnya dia bisa sawit. Donatur ada dia sekali ada donatur. Kalau kok ada donatur tetap 100 juta dia ada donatur. Tapi sudah jadi majelis ulun belum ngurus ini melihat orang. Alhamdulillah. Ada Pak berangkat ilmu, dirimu biar menuntut ilmu jangan takutan. Malam ini dibuktikan oleh Allah Taala. Acara apapun dibuktikan oleh Allah Taala bila urusan lawan Nabi, urusan non ilmu itu dijamin nyaman. Nah, bisa ya. Malam ini dibuktikan oleh Allah Taala. Padahal dia orang menuntut ilmu punya hujan enggak hujan. Hujan enggak hujan. Ada dinyamani kalau tak. Orang menuntut ilmu kada diizinkan Tuhan duduk di tanah. Dia orang menuntut ilmu duduk di karpet. Dulu kan rapi ya. Orang menuntut ilmu ujar Nabi, orang menuntut ilmu kehausan. Udah diminumi, kan Nabi Muhammad. Ada gitu komentar aku. Orang menuntut ilmu ujar Nabi Muhammad namun nyaliun dan masam. Surumi agar jagung. Kan? Ayo, ada di jalannya. Ini Rasulullah. Nyuruh ada kita ada daerah berhandap. Kayaknya ini dia kelaparan tuh pulang dia. Surumi nasi. Rasulullah berhandap. Kita ada. Karena nuntut ilmu. Ujian Nabi di dunia punya manik, orang menuntut ilmu tuh kayak Nabi akhirat, dia nambah catat dihitung tadi sedekahnya sekian, kebanyakan sedekah, dia nang untuk khulul jannah bil ghairi hisab. Oh, penuntut ilmu masuk ke surga tanpa hisab. Nah, nyaman lah. Ada dihisapan lagi, kan dihitung lagi sudah. Pegawaiannya kan dihitung lagi sudah. Ada lagi dihitung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung masuk surga. Karena Pak Dewinya nuntut ilmu. Ya Bapak. Tapi kenapa menjadi orangnya maksa dikitannya? Karena banyak orangnya kenapa? Karena memang iblis bersumpah untuk menghalang-halangi untuk derajat amal dan pahalanya paling banyak. Nah, ini perkenalan jadi itu kisah aja dulu kita. Ya, urusan bagi kisah aja, bagi kita tuh kainan. Guru Fadli ini kan urusan bagi kita kan tunggu saja. Nah jadi bandingkan pan pulang pian lawan acara dalam tujuannya dunia. Ngomongnya pian undang kami kan. Mau undang artis ibu kota. Wah, orkestra. Ya. Dengan artis-artis tentang murid gara-gara lah. Sibuk. Kayak gambus. Ada kayak gitar lagi kayak gambus. Mau gitar biar gitar Spanyol, tatap kiping, mau gabus ke nama. Nah, ya, kalau dikisah lagi artisnya teh yang datang. Kira-kira pian umpat ulakan senuntun artis itu ada dari perangan orang karpet untuk takon. Aku ini nanti tidak perhatian orang itu dunianya. Ya orang duduk nih kamu situ di tanah. Nah, di jalan Nabi ada di perangan karpetnya. Tuh hujan adalah bangkar kapal anu beretap orang burkes di lapangan nang nyaman artis suara aja ke panggung nang ada kehujanan penonton beretap sugih kayak apa ya orangnya mau undang datang nang penonton ini berdiri waktu itu jubitan rame jubitan kayak tolak juga. Jadi ujian makano, mau kayak dia, dia tolak aja nonton orkes. Ada ujian banyak cucu ibu buruan. Lucu harus ibu makan dia. Kisah ini ya kalau harus kita berkisah.
Han, ada nggak di zamannya? Oh, bukan namun betorkis kehausan diminumnya jadi ada. Tukar surang, tuh nukarnya seumpaman kantor. Nah, beli penjual nukar nggak punya haus ada di balik kayak ini bagi akuat. Namun kita mikirkan nggak? Hendak makan, nukar. Ada dia orang berbagi nasi bungkus lukisan. Bahang matian, mana mukanya? Ada nggak masuk surga bikin hisab, masuk neraka? Nanti itu kalau bahasanya karena pernah hadir maka banyak banget. Coba muka percaya yang sedang akan kasihnya ini udah tahu pernah kesari artis bahari ya. Ada usaha wah ini, ada usaha kayak model via Valen itu bisa. Di tahun bahari itu dia datangkan dikira hibah kalaunya ini nang dibujuk nang disuak orang tuh datang. Kan suka turun ke pasar tuh, turun nonton, melihat. Ini aku coba dulu akan beli artis besi singkot ini sana. Sakanya istri dia. Ini mudirnya itu tuh. Turunan. Karena apa bisa banyak? Karena ada nama halami. Iblis kan nama halaminya. Ibungnya doakan minyak. Sekampungan doakan. Ada nggak ingat mati kumpul lagi di rumah. Sekali murid jadi harap nasi. Untuk orkes saja. Amun ke pengajian kan tapi cuma kasih kitanya. Bisa banyak nama haraminya. Karena pahalapnya genal. Ini biar dia mulai kan sadar kadang dia tuh dicatat sudah nah orang paten catat. Kenapa dia biar wani menjamin kada ulun mau menjamin nabi kan bukan dia. Tak banyak padahal bisa ada unta 1000. Nabi mana kan? Ayo sana kada percaya sama nabi. Mau sudah nabi ke pemandir kita sambil nawakan. Nah ingin pun doang sudah. Berarti pian ini boleh kita sudah. Pian ini bisa sedekah 10 miliar. Mulai itu mulai cakap masih kita pun hendak ini bisa sedekah banyak sudah ya. Itu nak lupa. Benar lagi dia bisa sedekah banyak dia sudah. Kan itu salah pulang. Nah itu kisahnya kan. Nyaman kan? Berkah. Jadi urusan pengajian ini kan dia sambil tahun pertama makanya itu kira acara desa kan ini mengacara desa kenal bang hadir dia kepala desa hadir acara kenal itu urusan 2.000 3.000 itu mah hadir orang tapi pun pengajian rutin guru ya udah ulun pengajian bulanan sebulan 2 kali kawalah ulun datangi sekali didatangi keempat tunggu kurangnya tuh 4 aja dulu aja ini ulun makan dira pakai tangan kayaknya ada sampai 4-nya jalan makan minggu dulu di 1 bulan kemudian masih 4 tunggu 2 bulan 3 bulan bertambah kedua 6 minggu dudik 5 ini benar masih aku mati iya kan berkurang aja sekali ulang kali ini banyak. Alhamdulillah mudah mulai enak tuh banyak lagi. Saja kita mencari amal kan. Jadi kita mengandalkan orang lain itu jelas ya. Hanya mengandalkan orang lain. Apapun yang kita andalkan karena kawan melebihi daripada untuk ilmu agama. Apalagi diisi kalau bersalawatan, bermaulidan, pengajian, sedungan, pengajian, sedungan kita. Jadi orang yang duduk di pengajian ya. Di majelis ilmu ini dagingnya itu nah pulang saking untungnya kadang hawa tapi mereka mau makan. Nah dimana harapnya daging kada dimakan oleh api neraka. Amun kada salah kisahnya terjadi di zaman Habib Soleh bin Hasan bin Soleh Al-Bahar ya gitu kan. Amun kada salah tahu kan? Ya itu kan ulun imumnya mun salah ditabur. Memang salah diijakan memberi gair salah umuran udah salah diijakan urus kesalahan tak gunakan Pak Imam artinya dipadahi kamu salah. Jadi di zaman sidin membuktikan sidin ke pengajian jadi rahat pengajian itu mungkin mau siang lah perkiraan tuh jam-jam 6 bulan tuh mungkin jam-jam 9 kan mulai kan atau setengah 9 jam 8 tuh mulai disukat pengajian. Jadi rahatan ke pengajian itu tadi ada jemaah sidin berdua pulang ke pasar berdua
Mbah tua ke pasar, nang sikung itu rumah bareng orang Habib. Kalau pengajian di Parak, nang sikung ke jauh. Jadi ujian nang Parak aku bulik dulu, nya ke pasar di eBay nukar daging. Cuma ada tahu lu dagingnya Pak, di sini kan mungkin pinjaman kan. Ya ada orang beli nukar, saya kilo seorang. Mbah menukar, jadi saya kilo seorang itu nukar. Nang rumah tak jauh, aku jauh, aku bawa daging ini ke pengajian tuh gentong di kandang. Di migas itu nggak digendong, kalau asal pulang pengajian nang sekong aku Parak ke rumah bawa bulik kayak dulu bini ke rumah sakit bulik bawa rumah sakit nang bini Parak rumah batu lah kan bapak sampai kalau pengajian umat pengajian sajam atau tangan 2 jam 8 jam 9:30 beli kan bulik ke rumah sampai ke rumah dulu daging menung bini banyak masak daging masaknya tunggu makan siang sampai 1:30 sampai 1:30 banyak dia. Aku nak makan, mah daging tadi. Periksa di rumah, di dalam bini dalam pancing. Cakalipan saya dalam pancing, habok apa sih? Ayubin bayangkan tuh jam 10 menjelang daging sampai 1:30 habang masih. Makanya kan daging iba di sayap, di sisili, datang di tulang, tetap. Dan ada bubah, dibuat dalam itu. Bingung, sampai kamarian. Kayak dia kelaparan. Datang, bulik datang pada Habib. Kisah. Anu bipaya, ulun tertimpa masalah namanya daging ulun masak itu kira ada hantunya sako. Ada mau ubah, abang masih kayak mbah datang di sisi limo itu tukangnya tuh. Apa sebabnya ini? Ulun nak bertakon, jadi kayak perisahnya kan deh. Jadi soalnya dia kawan ulunnya habis deh dimakannya, masak aja, ada ulun ada. Itu masalahnya dengan sapinya sikung aja nanti itu kan. Kenapa ini? Ada jin apa di rumah ulun? Engkau datang ya kan di rumah. Jadi ujian nanti. Kadang dulu kisahnya kayak apa? Kami tadi ke pasar di Imbe. Cuma karena kawan tadi rumah Parak yang tanya dulu. Karena ulun tak jauh, ulun bawa ulun anak di situ tadi. Rahat majelis kuning aja Habib. Ini bipanya. Kamu tahu lah jadi majelis Nabi itu orang yang ada di majelis Nabi haram dagingnya masuk neraka. Ikan besar udah daging ke majelis, api neraka aja aku mau makan, apalagi api dunia. Maka kan di sini masakan dong. Oh itu kisahnya dia. Dan ini terjadi kisahnya. Kurang beriman apalagi kita lawan Rasulullah. Kan? Jadi pun duduk di sini biar luar biasa, cuma jangan dicoba. Berbulik menyucul ke tangan. Makanya kadang-kadang ada api dunia, mau ada laptop sih ngapain? Jangan dicoba, jangan. Keimanan itu kan harus dicoba. Terkadang ada keimanan yang harus ditampakkan dengan keramat. Tanpa ada keramat, ini akan lebih iman. Memang ada. Terkadang ada keimanan harus diuji dengan mukjizat para nabi. Tanpa ada mukjizat, ini akan lebih iman. Amun kita sudah beriman dahulu hendak mencoba ada mampan keramat dan mau lagi sudah dicoba tinggal meyakinkan dan memantapkan hati dengan apa yang Nabi sampaikan itu ya tidak ada masalah dia kan percaya aja aku kan percaya kan jadi Nabi sampaikan dulu coba habulin dicucu aja hangit dasar hangit coba ini kenapa karena kita ini diberi ujian keimanan untuk percaya. Tapi kaina amun mati tahu tuh biar di mana biar hendaknya hangit kah karena neraka dan lu yakin kada karena apa? Karena Nabi yang mengatakan Nabi yang menyampaikan artinya orang menuntut ilmu ini jadi dijamin juga ya lah man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah orang berjalan di nuntut ilmu agama, anak tulakan atau curang ini nuntut ilmu agama, masalah fatari kan yang kami suruh dia cari ilmu agama sudah berjalan bukan cari ilmu agama dia ada pikiran tak menulis dan lain sebagainya. Sahallallahu tarikan ilal jannah ini diberi Allah Taala jalan yang nyaman, mana masuk surga dan dari tangannya masuk surga nyaman. Hah? Apalagi? Jadi pembukaan ini memberikan semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Di mana ada pengajian datangi. Selama pengajian itu tidak menantang dengan alur-alur hukum yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini ada di pengajian yang menantang alur hukum itu, contohnya dengan ambisi cerita tentang ketuhanan, kemudian meniadakan hukum syariat. Ini banyak sudah kami.
Ini udah kami banyak di sini kan ada penyembah beradaan. Udah kami banyak dengan berdalilkan akan keesaan Allah, dengan ketahuian kepada Allah, dengan membawa atas kesucian nama tasawuf, kemudian meniadakan sembahyang, kada berjumahan lagi, kada bersembahyangan lagi, ujung-ujungnya kada mandi wajib lagi. Kenapa? Ini sudah suci. Mbah top mantap kabiriki kalau berain sekalinya ada mandi, ada orangnya. Udah kami kan ada akan jadi bang. Jadi seamun sudah itu ajaran yang diajarkannya, ini karena kawan umpatnya keadaan. Ini karena kawan umpatnya. Selama kita menyampaikan yang baik, dia tetap berpahala duduk umpat tuh bang. Guru aja, aku nggak mendengarkan kisahnya bang. Ada hadis Quran yang disampaikannya, bolehlah. Selama hadis Quran yang disampaikannya itu tetap mendapatkan pahala bagian, karena majelis ilmu tidak ada kerugiannya. Tapi untuk mengamalkan dia nggak ada dapat. Karena kawan yang mengamalkan enggak ada lebih di bang. Dia ada sembahyang apa? Ada wajib bagi sembahyang, ada mandi wajib. Adalah kayak itu ilmunya. Nanti udah kami ada sudah. Dan itu udah masukkan. Udah kami ada. Dan urus sudah beberapa kali bertemu. Contoh juga ada yang bibinian. Jadi bibinian itu kan usah sembahyang kali. Kadang sang puasa lagi. Sembahyang kan usah, puasa usah, baji kan usah, cukup salaman lawan laki, cium tangan laki, bolak balik. Ya kalau batu minta rida belajar laki, aku rida lo tikam, lapas fardu sembahyang, lapas fardu puasa, ada tuh dah kami tak mau beda juga. Wah ya Allah, ada nyaman jadi bibinian, itu kayak itu ulun bin handa. Kan ada tuh di sana udah kami. Itu jangan diumpati, jangan diumpati itu desa salah. Ya Allah. Nah, kita berberkah kita beredaannya. 40 sudah. Belum minta halal minta dalam biar ini pengenalan dulu kan. Amunnya ada umur, sehat badan. Minggu keempat di dalam setiap bulan insya Allah umurnya ada, ulang tahun hadir ke sini. Kita mulai pengajian kita tentang hati. Jadi ulun hendak membawakan tentang hati dulu. Udah sini kayak apa caranya menapas hati kita. Tadi terkadang wah ini apalagi di zaman akhir zaman ini hati yang biasanya ada napas memang banyak benar melihat kawan dapat nikmat sehari. Asalnya akur baik-baik melihat kawan jadi membakar hasut. Ada kok. Jadi macam-macam dan itu ditapas supaya bersih. Kemudian bersih itu nyaman melihat. Ini kali pian maka punya hati itu bukan sakit, terus sampai ke kawah. Kawan nukar orang muka sepeda motor, gimana ada pak duit kalau muka sepeda motor? Itu dulu lawan duit kurang. Ada lewat kawan nukar motor, berimbang nukar motor. Nah dia jadi makan jual saku. Nukar motor. Ada lewat nukar orang motor, orang sama nukarkan bini satu kam. Mikirkan orang terus. Jadi itu baru diberesin. Jadi tazkiyah. Jadi cara pembersihan itu ada ngaran ilmu bersih hati itu iya ujar ulang tasawuf itu amaliyah batin. Jadi tasawuf itu bukan berarti orang yang apa ngarannya bahasanya tuh mengenali Allah Ta'ala melalui jalan-jalan yang banyak nur macam segala itu ada itu ilmu akli. Masalah ketauhidan itu wujud tidak baka itu ilmu kalam itu habis dipandir aja wujud tidak baka mukhalafatuhu bil hawadis bilanya sudah ahli di bidang itu berarti dia biar duduk para karam tapi saya mau karena itu ilmu kalam memang ilmu kalam di para karam kita tahu selawar hadap bisa wujud umat selawar hadap si wujud tahu itu pelajaran. Orang pun hendak mengisah itu bahwa kawan tuh ke rumah ini suruh bodoh bertampih kopiah kita kisah ilmu ujung kita beri sedikit ini duduk di parataran nah sambil ngomong di jalan bobo dulu sambil apa kisah wujud keesaan Allah Ta'ala kalau hendak rapi pulang duduk serangkang jadi kelihatan bagi pada lanjut
kabar ini ibaratnya toh dan ini memang banyak terjadi Zulfian mungkin kali ada sudah kami ada sudah kami benar ada itu nah jadi kita kayak apa caranya ayo kita belajar yang kita bersihin hati dulu. Nah jadi itu ada istilah pembersihan hati, ada kitabnya bahasanya bahasa Melayu. Ulun mengambil sangat langsung lawan Pak Nyusun Guru Anwar Hidayatullah, pembina daripada pesantren. Kalau di Sakumpul itu ngarannya Muraatul Lughat. Orang sekolah Darussalam pasti tahu pesantren Muraatul Lughat, pembina Guru Anwar Hidayatullah. Dari beliau itu ulun mengambil 40 macam kitab susunan beliau langsung ke sanad lawan sidin. Di wadah ulun sudah khatam itu kitab, ngarang kitabnya Sulukul Abdi ila Ma'rifatillah, jalan hamba untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembersihan hati. Kitabnya itu ada, tinggal biar fotokopi supaya ulun ada membawa. Namun ulun membawa karena ulun bagi lawan pian, kena pian mangkar, kena ngarang kita hanyar, ada orang yang sudah karakat 7 lawan pengajian lalu dikisah orang. Namun pian yang hadir nyata ke 7 ujar ulun 30 selambat tinggi ujar pian orang yang ada ke 7 ya hanyar bermula dia pengajian sudah jumlahnya sekian berjualan. Nah kan namun orang ada ke 7 orang ada ke 7 ini pian kali hai nang putih pada hakannya hirang, amunnya sudah ke 7 nang hirang pada hakannya hirang, tapi manis kita manis ya ini ke 7 bang ada caranya. Namun sudah kada ketujuh, kayak apapun baiknya kita akan tampak tidak baik di dalam pembenci kita. Kalau orang sudah ketujuh akan tampak baik di dalam hidupnya, walaupun itu kada baik. Tetap baik karena sudah ketujuh. Pengajian hari ini, amun orang sudah kada ketujuh berdahulu, kayak apapun pian menampakkan kebaikan pengajian, mereka tidak akan pernah senang. Dan kalau ini senang sudah lawan pengajian, kayak apapun ini akan tetap senang. Jadi supaya lebih aman, kita pian fotokopi seorang. Misalnya orang titip bahan-bahan kalian, fotokopi berapa dia sebutin di rumah kan fotokopinya. Fotokopi sekarang di fotokopi 20.000 pian tapi sih. Jadi setiap kita belajar sebutin seorang membuka. Nah, bahasanya bahasa Melayu, Arab Melayu ini kan bila bisa mengaji bisa membaca. Kan nyaman kayak itu nah. Jadi kadang ngalih lagi sudah belum sediakan tak. Jadi ada juga anginnya sedikit raminya sebutin suara membuka. Nah supaya pahalanya tambah banyak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minta halal minta ridha lawan biar berataan. Ini atas perkenalan kita pertama. Ulun banyak minta halal minta ridha. Namun ada yang kada nyaman tolong dimaafkan. Ya kan kalau ada kada nyaman ulun sampaikan. Nah sebelum kita tutup, alangkah bagusnya kita tutup majelis ini dengan talqin zikir supaya harapan kita namun kita matian kayaknya karena umur kada berbau nang tuha bisa berdahulu nang anu bisa juga berdahulu tapi kebanyakan nang tuha kada dahulu kebanyakannya jadi alangkah bagusnya kita akan bertalqin zikir ulun pimpinakan zikirnya biar mau pasti ya kan udah itu hanya dipimpin doa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri wa 'alam annahu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhir wa sallam mubarak ya Allah ta'ala ala sayyidina rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu tudina bihi min jami'il ahwal wal afat ba'da min bihi min jami'il hajat wa tadahna min jami'il sya'a wa tafa'na biha innaka ala darajat wa taballughuna bi aqsa min jami'il khair bil hayat wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awladina wa amwalina fi jilatan fil ilmina wa barakatan fil kina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ftah أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب النعمة والفضل والبشر والسلام اللهم بالعافية. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.